Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Jangan karena seorang YouTuber, kalian jadi berlaku semena-mena ya guys. Bisa-bisa malah salah sasaran sehingga kena getahnya sendiri kayak mereka yang ada di video ini nih. Penasaran? Tonton langsung yuk guys. Nomor 10, Kenal Joseph. Keliling bandara buat ngeprank orang yang sudah capek setelah menempuh perjalanan berjam-jam, kayaknya sih bukan ide yang bagus ya guys. Apalagi ngepranknya semacam mengambil koper begitu. Nah, inilah yang dilakukan sama seorang YouTuber bernama Kenal Joseph ini nih. No, I watched you in the camera. Bro, chill out. Let go of my shirt. Selama 30 detik, si bapak ini dengan begitu dendamnya menarik rambut Joseph untuk dibawa ke polisi karena dianggap mau nyolong tuh teman-teman. Tapi mengejutkannya, si korban malah yang ditangkap sama pihak keamanan dan berpotensi bisa dilaporin sama Joseph karena telah menjambak rambut sang YouTuber. Walaupun mungkin Kenal melihat ini sebagai kesuksesan yang viral, nyatanya banyak orang di internet tuh guys yang gak senang dengan aksinya tersebut. Nomor 9, Tanner Cook. Disamperin sama orang gak dikenal, ditodong pakai HP, dan diikutin mulu kayak begini, emang gak nyaman banget sih. Tapi siapa yang bakal nyangka guys kalau korban prank Tanner Cook kali ini ngeluarin pistol tuh dari kantong kanannya dan langsung nembak dirinya tepat di bagian perut. Gua rasa sih mau itu Tanner ataupun kru filmnya, lalu ibunya dan juga penonton di sana nggak akan ada yang bakal mengira sama sekali dah. Nah, mengejutkan ya teman-teman, setelah kasusnya itu masuk ke pengadilan, sang korban yaitu Alan W. Coley dinyatakan nggak bersalah. Karena kalau dilihat dari videonya, sebenarnya si Alan ini sudah berulang kali menolak dan berusaha menjauh sambil membawa belanjaannya tuh. Tapi sayangnya, setelah sembuh dari tembakannya itu guys, ternyata si Tanner ini nggak ada niatan buat mengganti jenis kontennya, serta berjanji tuh buat terus nge-upload video-video prank ke depannya. Aduh, kayaknya udah dioperasi pun nggak bikin si masnya ini kapok ya. Nomor 8, Troll Station. Begitu cepat kejadiannya guys. Orang-orang di museum pada dibuat panik tuh dengan rupa mereka sebagai penjahat yang membawa lukisan meskipun cuma sebuah prank doang. Ini adalah kisah tentang Troll Station yang bikin konten di salah satu museum London pada tahun 2015 kemarin dengan pura-pura nyolong lukisan di museum. Bayangin aja, pengunjung di sana pada langsung panik, kemudian ada yang pingsan, bahkan sampai terjadi desak-desakan tuh karena orang-orang berlari ketakutan, ngiranya kalau pencurian ini beneran. Ujung-ujungnya, keempat kru dari channel mereka ini ditangkap dan masuk penjara selama 4 sampai dengan 5 bulan. Tapi untuk Dan Fenley sendiri, dia ngedapat hukuman yang berbeda tuh, yaitu 9 bulan karena keterlibatannya dalam aksi ini dan aksi lainnya yang ketahuan juga. Tuh teman-teman, ngeprank sih emang seru ya, tapi kalau sampai kelewat batas bisa-bisa berakhir di penjara loh. Jangan ditiru ya teman-teman. Nomor 7, Waimusa 18. Selain nodongin mikrofon ke pengawal raja dan juga kuda di istana Buckingham, TikToker ini guys ternyata juga ngajak berantem turis-turis yang ada di sana loh. Yeah, stop being so goddamn rude. Yeah, off. You rude bastard. Call her a sausage. You? You're a little sausage. You're a sausage. Look at you, spastic. Off. Tuh lihat deh, ujung-ujungnya dia jadi diringkus sama polisi Whitehall kayak begini. Mana tetap masih kelihatan nantangin gitu lagi. Nah, jika dilansir dari situsnya Daily Mail, Waimusa ini diamankan dan juga digeledah di luar Downing Street karena dianggap membawa bahan peledak. Tentunya, hal itu sudah jadi ancaman serius dan gak ada polisi di sana yang akan menganggapnya remeh ya. Dibanding nyawa orang pada hilang, mending ngambil tindakan berlebih dulu kan? Cuma setelah dilepaskan, dirinya bilang tuh kalau dia gak pernah bikin video berbahaya sama sekali. Ya, kelihatannya sih Waimusa ini cuma seorang remaja yang kepengen viral, sehingga ngelakuin sesuatu di luar nalar kan guys? Golf, yeah, cool. Hear that man? Oh, like, can I ride him?
Can I ride it? Nomor 6, Kang Hua Ren. Gue yakin kalian sering deh ngelihat prank-prank di YouTube yang bikin ketawa. Tapi kali ini guys, prank yang ini nih nggak lucu sama sekali. Malah bikin orang marah besar guys. Cerita kali ini tentang Kang Hua Ren, YouTuber yang dikenal sebagai riset yang nekat ngeprank tunawisma dengan cara yang kejam di Barcelona. ¿Tiene un poco de hambre? También le doy esto. De nada, Adiós. Nah, YouTuber asal Spanyol ini dilaporkan tuh mendapatkan hukuman penjara 15 bulan lalu denda 318 juta rupiah. Kemudian harus ngehapus media sosialnya dan gak boleh bikin akun baru selama 5 tahun. Semua itu gara-gara aksi pranknya di mana Kang Hua ngasih Oreo nih ke seorang gelandangan. Masalahnya, Oreonya itu sudah dimodif terlebih dahulu, di mana bagian krimnya diganti pakai odol. Tentu, sang gelandangan yang bernama George L itu guys langsung makanlah dan gak dalam waktu lama segera memuntahkannya juga. Gara-gara ada orang yang ngelaporin, akhirnya pemuda berusia 21 tahun itu berujung didakwa karena sudah melanggar integritas moral. Lagian bikin bahaya kesehatan orang lain juga gak sih? Nah, yang bikin kesel, Kang Hua ini gak ada sedihnya atau menyesalnya sama sekali. Melainkan dia malah bilang gini coba. Kacau kan? Nah, gara-gara konten ini, gak heran sih guys kalau dirinya tuh dihujat sama banyak orang. Kabarnya juga, dia sempat tuh ketemu sama anak perempuannya George buat nyogok sebesar 5 juta rupiah biar nggak dituntut kali ya secara hukum. Tapi sialnya bagi dia, kasus ini tetap berjalan. Dan pengadilan pun ngejatuhin hukuman penjara 15 bulan buat YouTuber ini plus denda lebih dari $22.000 sebagai uang ganti ruginya. Makanya tuh teman-teman, kalau mau ngeprank dipikir beribu-ribu kali dulu ya. Jangan sampai kayak dia nih. Nomor 5, Walmart Prank TV. Orang normal dan juga sehat harusnya nggak keliling Walmart ngebuat kegaduhan kayak YouTuber Daisy Dux TV ini ya guys. Jadi, wanita ini pergi ke supermarket membawa tongkat baseball gitu dan mulai nanya apakah ada TV yang anti pukul atau tidak. Is it smashable proof? Tentulah jawaban singkat dan juga pintarnya yang nggak ada. Namun si mbak YouTuber ini guys malah ngerekam dirinya sendiri lalu ngancurin layar TV hanya untuk konten seru-seruan doang. Tentunya dalam waktu singkat polisi datanglah dan memborgolnya kayak begini nih. Tapi gue curiga sih, apa jangan-jangan dia ini sudah ngebeli TV-nya dan pura-pura ngancurin di toko sambil nyewa orang dengan kostum polisi ya? Memang terkesan gila guys, tapi ngebawa tongkat baseball ke supermarket aja udah cukup aneh kan? Dan setelah gue riset panjang nih, ternyata sang YouTuber pun memang mengakui kalau TV-nya itu dibawa dari rumah serta konten tersebut cuma buat bercandaan saja. Aduh, mau prank doang ataupun enggak, tapi nggak upload video kayak begini mah bisa-bisa malah dicontoh sama adik-adik kecil yang nonton ya. Nomor 4, Neon versus Nate Diaz. Gue yakin jika kalian tahu Nate Diaz, itu guys seorang petarung MMA yang gak pernah ragu buat turun tangan kalau ada yang macam-macam. Nah, tapi kali ini ada satu YouTuber yang nekat coba-coba buat mancing emosinya Diaz. Dan hampir saja lo berakhir fatal. When you do get knocked out, are you gonna retire? Who said that? So I know who you are. Or if, That little boy, you fucking little fuck. if you do. I don't know what's gonna happen. I'm gonna be watching. I'm excited to see both sides, but I'm gonna kick you in your leg, motherfucker. Dapat reaksi kayak begini waktu nanya pertanyaan sih mungkin bisa bikin gue keringet dingin ya. Tapi memang si YouTuber Neon ini tuh terkenal dengan konten provokatifnya. Sang petarung pun juga sebenarnya terkenal punya emosi meledak-meledak guys. Makanya dia nggak terima dapat pertanyaan seperti itu. Dan seperti yang bisa kalian tebak, pas Neon mau pulang, si Nate Diaz ini beserta krunya ngejar sampai ke area parkiran seperti kayak mau ngasih pelajaran gitu guys soal sopan santun. I'm sorry. Please, I'm sorry.
Beruntungnya buat Neon, dia berhasil kabur tuh dan langsung masuk ke mobilnya sebelum keadaan jadi semakin buruk. Tapi gue nggak tahu sih apa yang bakal terjadi kalau si Diaz ini atau timnya berhasil tuh menangkapnya. Nomor 3, Said Meiring. I just seen you over here and I thought you were beautiful. I was just wondering if I could get your phone number. Get out of here. That's my husband. I just seen you over here and I thought you were beautiful. And I was just wondering if I could have your phone number. You wanna get smacked right now? Wait, are you with her? You wanna get smacked up right now? Bro, no. Tipe-tipe konten kayak tadi kadang emang bisa bikin ketawa atau malah berujung kekerasan ya guys. Soalnya ada yang bisa tahu itu cuma bercandaan, tapi ada juga yang bakal kayak begini nih. Why? Yeah. You want us to call the cops? For what? You're harassing people. Was it because of my shirt? No, dude, get out of here. Hey, you can't. Apalagi baju di belakangnya ada tulisan provokatifnya juga tuh. Nah, karena nggak terima, sang YouTuber pun berusaha manggil tim keamanan dengan harapan bisa minta reimburse ke orang yang ngelempar mic-nya tuh. Tapi ujung-ujungnya, prank yang dia lakuin tadi malah jadi senjata makan tuan karena penjaganya nge-ban dia dari pantai itu selama-lamanya. Have you ever been trespassed before? Yes. Shocking. Banned from every Walmart in the world. Did everyone get trespassed or just us? Just the two of you. How are we gonna get a ride out here? Nomor 2, Blake Becker. Masih banyak nih yang belum tahu kalau nyentuh orang tanpa izin bisa ditindak lanjut sama polisi loh guys. Contohnya aja YouTuber ini nih yang salah milih orang buat disengin di tempat Dunkin Donut tuh teman-teman. Sebenarnya sih dia ini tuh sudah ditegur sama karyawannya di sana. Oh, I was just trolling a little bit. Trolling? Why are you trolling? I thought we'd have a little fun, but. Well, you don't need to troll me. Nah, gua kira salaman sama si bapaknya ini setelah ngelakuin prank tadi bisa berujung damai ya. Tapi memaafkan itu belum tentu melupakan guys. Ya berselang lama, ujung-ujungnya ada polisi datang yang meminta Blake ini beserta krunya agar segera pergi dari sana. Y'all need to leave. Alright, no problem. My bad, sir. You can go What and is go. your name? Did you get identification from him? I could, but you're not entitled to know his name. Are you going to do a report, police report? I could if you want me to. I'd like you to do it. I want to sue him. Alright, cool. I need your ID and I need your ID. Bahkan si bapak mau nuntut dia ke jalur hukum juga loh. Demi views bisa berujung jadi masalah ya guys. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nomor 1, Reckless Youth. Mau di Indonesia atau di luar negeri, kayaknya kalau ngelihat kejadian kayak begini bakal sama deh reaksinya. Get your money! Fuck. Jesus. Get the fuck off me. Get off me. Fuck. Jesus. Fuck, dude. What are you doing? It's a prank! It's a prank! It's a prank! Oh! Lihat tuh guys, ada bapak-bapak yang berusaha ngebantu ngamanin penjahatnya dengan mukulinnya terlebih dahulu. Ya jelas salah lah ya. Soalnya kalau itu penjahat beneran, rasanya nggak ada yang bisa nebak apa yang bakal terjadi nggak sih? Lagian kok bisa ya kepikiran tuh ide bodoh buat ngerampok orang di ATM tengah jalan kayak begini. Nah, kalau gue baca dari Light Bible, YouTuber ini tuh sebenarnya cuma mau eksperimen sosial guys. Apakah orang akan campur tangan atau tidak pas ada perampokan di sekitar mereka? Ya ngelihat dari hidungnya yang berdarah sih, udah jelas kan jawabannya apa? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.